Perkenalkan, nama saya Yosin Situru, NIM B1A119228. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia fisika yang terdiri dari 6 materi. Materi pertama yaitu materi dan energi, dan yang kedua sistem periodik unsur, yang ketiga ikatan ion, yang keempat ikatan hidrogen dan logam, yang kelima ikatan kovalen, dan yang keenam ikatan van der Waals. Yang pertama, materi pertama adalah materi dan energi. Materi sendiri adalah sesuatu yang memiliki berat atau nilai, sedangkan energi adalah properti fisika dari suatu objek. Berat yang dimaksud adalah berat yang mempunyai massa. Terdapat hukum kekalahan massa, yaitu massa sebelum dan sesudah itu semua sama. Itulah hukum kekalahan massa. Adapun ciri-ciri fisik dari materi dan energi. Yang pertama yaitu bersifat sementara, yang kedua tidak menghasilkan zat baru, yang ketiga yang berubah hanya wujud dan perubahan zat. Contohnya itu ada es batu yang berubah menjadi air. Kemudian ada ciri perubahan kimianya. Yang pertama bersifat permanen, yang kedua terjadi perubahan zat, yang ketiga terjadi perubahan yang dapat diamati seperti perubahan gelombang, adanya gelombang perubahan warna. Contohnya itu seperti kertas yang dibakar yang kemudian menjadi abu. Kemudian ada beberapa klasifikasi materi. Yang pertama, setiap materi merupakan zat murni atau campuran. Dan yang kedua, suatu materi yang berupa zat adalah unsur dan senyawa. Yang ketiga, perubahan antara unsur dan senyawa kimiawi. Dan yang keempat, zat dan campuran fisika. Energi sendiri mempunyai hukum kekekalan, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Kemudian ada beberapa contoh energi. Energi itu yang pertama contoh energi mekanik berubah menjadi energi listrik, contohnya generator. Kemudian energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya televisi dan radio. Kemudian ada energi kimia menjadi energi listrik, yaitu baterai. Materi yang kedua adalah sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur sendiri adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Mengapa disebut periodik? Karena sebagaimana terdapat pola kemiripan sifat unsur dalam susunan tersebut. Sistem periodik unsur sendiri yaitu terdapat sifat unsur yang modern, yang saat ini digunakan didasarkan pada tabel yang dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Kemudian ada pengelompokan unsur berdasarkan sifat kelogamannya. Yang pertama unsur logam. Unsur logam terdapat 4, yaitu kerapatannya tinggi, kemudian yang kedua padat atau dapat ditempa atau dibentuk, kemudian yang ketiga ada bersifat konduktor, yang keempat yaitu mengkilap. Kemudian ada pula unsur yang non logamnya. Yang pertama yaitu kerapatannya rendah, kemudian dia bersifat rapuh, kemudian yang ketiga dia bersifat isolator, dan yang keempat tidak mengkilap. Unsur kimia adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil, atau tidak dapat diubah menjadi zat kimia lain dengan menggunakan metode kimia biasa. Partikel terkecil dari unsur ini yaitu atom. Kemudian sebuah atom itu terdiri atas inti atom atau nukleus dan dikelilingi oleh elektron. Inti atom terdiri atas sejumlah proton dan elektron, proton dan neutron. Hingga saat ini diketahui terdapat kurang lebih 117 unsur di dunia. Kemudian ada beberapa hal yang membedakan unsur satu dengan yang lainnya, yaitu
adalah jumlah proton dan jumlah elektron suatu unsur atau ikatan dalam inti atom tersebut. Misalnya, seluruh atom karbon memiliki proton sebanyak 6 buah, sedangkan atom oksigen memiliki proton sebanyak 8 buah. Jumlah proton pada sebuah atom dikenal dengan istilah nomor atom atau dilambangkan dengan huruf Z. Namun demikian, atom-atom pada unsur yang sama tersebut dapat memiliki jumlah elektron yang berbeda. Hal ini dikenal dengan sebuah isotop, dengan sebutan isotop. Massa atom sebuah unsur dilambangkan dengan huruf A adalah massa sendiri adalah massa rata-rata atom unsur pada alam. Kemudian ada materi ketiga, yaitu ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif atau kation dan anion. Contohnya itu seperti mic yang mempunyai antena. Ion positif ini terbentuk disebabkan unsur logam melepaskan elektronnya. Sedangkan ion negatif itu terbentuk disebabkan karena unsur non-logam menerima elektron. Ikatan ion ini terjadi disebabkan karena adanya serah terima elektron. Kemudian ada beberapa syarat terbentuknya ikatan atom. Yang pertama itu ion positif dan ion negatif. Kemudian yang kedua, atom-atom tersebut berenergi potensial ionisasi kecil itu dengan atom-atom berafinitas besar. Yang ketiga yaitu atom-atom itu dengan keelektronegatifan kecil dengan atom-atom yang mempunyai keelektronegatifan besar. Ikatan ion tersebut adalah suatu ikatan yang terjadi akibat suatu perpindahan elektron dari satu atom itu ke atom yang lain. Kemudian ikatan ion memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu memiliki titik didih serta titik lele yang tinggi. Kemudian yang kedua keras tapi rapuh. Yang ketiga itu berupa padatan pada suhu ruang. Yang keempat yaitu larut di dalam pelarut air tetapi dasarnya tidak larut dalam pelarut organik. Yang kelima tidak menghantarkan listrik di dalam fase padat. Kemudian materi yang keempat yaitu ikatan hidrogen dan logam. Logam sendiri merupakan sebuah unsur kimia yang membentuk ikatan ion atau kation dan memiliki ikatan logam. Kemudian ada beberapa sifat logam, yaitu yang pertama sifat kimianya. Sifat kimianya itu dia sebagai donor elektron dan dalam sebuah reaksi-reaksi. Kemudian sifat fisikanya yaitu antara ion daya hantar listrik yang tinggi, kemudian mengkilapnya permukaan. Yang ketiga yaitu kemampuan mengubah bentuk tanpa reaksi bila menderita genggeran. Kemudian ada beberapa ciri dari ikatan logam. Yang pertama dapat diibaratkan seperti bola pingpong. Yang kedua dia mempunyai sedikit elektron valensi. Dan yang ketiga mobilitas elektron dalam logam sedikit bebas. Kemudian ada reaksi senyawa logam. Logam-logam alkali mempunyai beberapa sifat fisik, antara lain senyawanya lunak, putih, mengkilat, dan mudah dipotong. Kemudian hidrogen adalah gaya tarik menarik antara molekul yang terjadi
antara atom hidrogen yang terikat dan sangat elektronegatif. Kemudian ada asal mula dari hidrogen sendiri, yaitu harus diperhatikan bahwa tiap molekul tersebut hidrogen tertarik secara langsung. Kemudian unsur yang paling elektronegatif menyebabkan hidrogen memperoleh jumlah muatan positif yang signifikan. Kemudian ada beberapa ciri dari hidrogen, yaitu terjadi antara atom dan pasangan elektron. Kemudian yaitu ikatannya cenderung lemah. Kemudian panjang ikatan cenderung besar. Kemudian ada materi yang kelima, yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen sendiri adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian bersama-sama pasangan elektron oleh dua atom. Kemudian ada beberapa jenis ikatan kovalen. Pertama berdasarkan pembentukan, yang ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen 2 rangkap, dan ada ikatan kovalen 3 rangkap. Kemudian yang kedua, berdasarkan polimerisasi. Ada ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Kemudian dari sifat fisik dari ikatan kovalen sendiri. Yang pertama, pada suhu kamar dia berwujud gas dan cair, dapat juga berwujud padat. Dan yang kedua, kovalen dapat lunak dan tidak lunak. Kemudian yang ketiga, memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Kemudian yang keempat, dapat larut dalam pelarut organik, namun dia tidak dapat larut dalam air. Kemudian kelarutan ikatan kovalen sendiri, yaitu pada umumnya senyawa kovalen tidak larut dalam air, tetapi dia mudah larut dalam pelarut organik. Kemudian materi yang keenam, yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals sendiri adalah gaya tarik-menarik antara atom dan molekul. Ada beberapa bentuk ikatan van der Waals. Yang pertama, ikatan antar molekul yang memiliki dipol ikatan pada senyawa polar yang tidak membentuk ikatan hidrogen, seperti HBr dan HCl. Kemudian yang kedua, ikatan antar molekul yang tidak memiliki dipol dan molekul yang tidak memiliki dipol. Gaya tarik-menarik antar molekul yang memiliki dipol dan tidak memiliki dipol terjadi secara induksi. Kemudian ada beberapa gaya van der Waals. Yang pertama itu gaya London atau dispersi. Gaya London ini merupakan gaya tarik-menarik antar molekul dan polar. Dan yang kedua ada gaya tarik dipol. Gaya tarik dipol adalah suatu molekul polar yang cenderung menyusun diri dengan cara saling mendeteksi kutub positif. Nah, ada beberapa klasifikasi van der Waals. Yang pertama, interaksi ion dipol, dan yang kedua, interaksi dipol-dipol, dan yang ketiga, interaksi ion dipol dan terinduksi. Yang keempat yaitu interaksi dipol-dipol terinduksi. Yang kelima, interaksi dapat terinduksi. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Yang pertama yaitu jumlah elektron atom atau molekul. Yang kedua, berat molekul. Yang ketiga, kepolaran molekul, dan keempat yaitu titik didih gas mulia.
Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.